di alam barzakh sampai datangnya hari kebangkitan, hari kiamat. Itu baru kita dibangkitkan lagi. Jadi nang dalam kubur mon abe tak di amalan bagus. Kalau kita tidak punya amalan yang baik, maka siap-siaplah untuk mendapatkan segala macam pertanyaan yang mana lisan kita bisu tidak akan pernah bisa menjawab. Na'udzubillahi min dzalik. Fala yutilul amal, jangan terlalu panjang angan-angan sampean. Wa yusawwiful amal, dan menunda-nunda amal kebaikan. Pengajian deki yu, kok tak bisa tinala minggu datang bayi kok mangkat dah. Bada sobung. Muslimatan yu, tinala kok bulan datang bayi. Hati-hati ketika Pak nikah polisi Pak Bapak nih kebiasaan montak tele imam aruku bajan salat Jumat tak ke masjid. Ongguan. Bajan adzan waki adzan si pertama gitu. Kok rokokan. Adzan kedua, kita khutbah. Masuk ke khutbah pertama, kita khutbah kedua. Nikah biasa aki sampai ketika hati sudah dibuka. Ini sering kali saya sampaikan. Ketika Allah mengetuk hati kita, ketika Allah mendorong keimanan kita untuk beramal kebaikan, berarti Allah telah sediakan pintu yang lebar untuk kita menjadi orang baik. Terus tak terus, pengen atau tidak sampai menjadi orang yang baik. Semua saya yakin, sekalipun seorang bajingan pengen menjadi orang baik. Nggak ada Pak di dunia pengen orang jadi orang jahat, itu nggak ada. Semua pengen menjadi orang yang baik. Kapan momen paling tepat sampean bisa menjadi orang baik? Ketika ada kebaikan, jangan sampean tunda sudah. Kadang rasa keinginan tiba-tiba pengen baca Al-Quran. Tadi apa? Romoro terus ngaji Al-Quran, buka langsung, jangan nanti ternyata mati buka muka Al-Quran, jangan nanti keluarga berdasi mati baca Al-Quran. Tiba-tiba sampean misal keduh, saya kemarin terngiang-ngiang Maulid Simtud Duror, beli kayak gini, berapa ini murah, paling segar nih mentak 30, 25 atau 30 ribu, sampean beli, baca sudah. Oh, saya kepingin baca zikir ini, langsung, paham Bu? Langsung kalau ada kebaikan tuh langsung kerjakan, jangan ditunda. Wa yaghful anil isti'dad lil mauti illa ahmak maghrurun. Tidak akan pernah orang tersebut menjadi orang yang lalai dari persiapan mati, kecuali orang yang idiot dan orang yang senang tertipu dengan dunia. Teti sobung ceritana orang mun iman kuat, kak dinto tak siap ke mati. Sobung Pak. Mun gue lebih impiannya kaki mikir, tuh tanggungan tang anak ki sekolah, tang bini kita lunas wak ngalak emas beri. Kok ngalak sepeda kita lunas. Sebarang saya kepikir sampai takok mati. Makanya orang-orang soleh itu siap kapanpun mau diambil nyawanya oleh Allah, kapanpun mau dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau tergolong ke dalam kategori orang yang idiot, yang cacat otaknya, yang senang tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya dia siap mau mati kapanpun. Wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, ya, bukan orang yang sudah jadi profesor, bukan yang sudah jadi pejabat, bukan yang sudah jadi anggota dewan, bukan yang sudah menjadi pejabat desa, kecamatan, bukan mereka orang yang cerdik. Mereka pintar berkhianat kepada rakyatnya. Betul tidak? Tapi orang yang cerdik itu bukan memikirkan bagaimana besok ini proposal sekiranya mecek jalan rengkok ngantongin 20 juta.
Dak remah sekira nang kore toron dana desa re 1 miliar masuk kangko 2 seket. Ini orang yang salah dalam pemikiran, bukan orang yang cerdik itu. Orang yang cerdik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa mengintrospeksi dirinya dan mengamalkan amalan untuk persiapan setelah datangnya kematian. Apa tang nasib ya paki ya, dek rematang anak ya, dek rematang bini paki, ekir ba, cak karo mikir laku du malam bu, cak karo mikir deki, cak karo mikir tahun datang, pikir paki dek remana nasib anak poto na sampian. Sampean kuat iman, sampean kuat di dalam taat, sampean kuat dalam takwa kepada Allah, tapi tidak sampean terapkan ke anak cucu sampean, semuanya akan sirna dan terputus ketika sampean sudah meninggal. Hilang sudah. Berapa banyak keturunan kiai, keturunan ulama dibudina tadi perampok. Benikeng dek remah, benikeng orang kini kata muljib, tetap ada darah kemuliaan bagi mereka. Tapi karena tidak adanya pendidikan dari orang tua, sehingga anak-anak yang menjadi sesat. Makanya sampai meninggal itu sekiranya meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan amal jariah, meninggalkan ilmu yang bermanfaat kepada anak cucu sampean. Paham ya? Kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah pemikirannya, orang yang bodoh di dalam berfikirnya, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap mendapatkan keamanan dari Allah nanti di akhirat. Orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang selalu di dalam hidupnya mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap aman nanti di hadapan Allah. Di dalam satu riwayat dikatakan hadis qudsi, wala yajtami'ul khaufain wala amnin. Dua rasa takut tidak akan pernah berkumpul dan dua rasa aman tidak akan pernah berkumpul. Orang yang punya rasa takut di dunia, takut terhadap Allah, takut terhadap siksanya Allah, dia taat, takut dengan apa-apa yang sudah Allah larang, dia takut untuk mengerjakan, maka dia akan aman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang sampean takut di dunia, nanti sampean dibuat takut sama Allah, itu mustahil. Sampean punya rasa takut kepada Allah di dunia, sampean nanti akan aman di akhirat. Dan kalau orang merasa aman di dunia, tidak akan pernah mungkin aman nanti di akhirat. Dia akan merasa ketakutan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatulul amal man ittaba'a hawan nafsa wal inkhida' bi amaniha al-kadhibah. Orang yang terlalu panjang angan-angannya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan dia selalu terngiang di dalam pendengaran dia, di dalam pikiran dia, keamanan yang bohong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin aman sudah kalau sampai penuh dengan rasa maksiat, penuh dengan perbuatan maksiat, penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak mungkin sudah aman nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh sebagian salaf radhiyallahu anhum, "Lau ra'aitumul ajala wa masirahu la abghattahumul amal wa ghururahu." Orang-orang terdahulu mengatakan, kalau sampean ini ditampakkan oleh Allah di hadapan mata sampean yang namanya ajal, yang namanya perjalanan nanti di akhirat, maka sampean akan benci terhadap angan-angan dalam diri sampean. Sampean akan benci terhadap tipu-tipu dunia di dalam hidup kita yang selama ini kita rasakan. Kita akan benci. Cuman tak buka ben pangeran nih kah? Itu poin. Wa qala akhar kam min mustaqbalin yawman yastakmilhu lam yastakmilhu wa mu'ammilin ghadan lam yudrikhu. Berapa banyak orang-orang yang
mencari harta tapi tak cukup. Betul tidak? Betul bagi? Allah kau sehari semalam taduk barokana. Mak bisa karena sampean mentingaki lako daripada sholat. Anak foto neng eroma tak aku dungan, anak foto neng eroma sampean memasok reng laki sebeni mahroma bi sampean ditorot. Sampean alako make dilemel ko ingat cacing pakun tak kira baro. Nggak ada barokah, itu sudah hilang. Makanya di sini Imam Haddad mengatakan wa mu'ammilan ghadan lam yudrikhu. Dan apa-apa yang sampean angankan ini tidak bakal bisa kita capai. Ada kisah menarik, Pak. Ada kisah menarik, Bu. Ini perlu disimak. Allah mengutus 2 malaikat. Sama Allah diutus. Satu diutus untuk membawa hawa nafsu, yang satu diutus untuk menyampaikan hajatnya orang kafir. Yang membawa hawa nafsu ini untuk dimasukkan ke dalam hatinya seorang wali min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan orang wali ini dalam keadaan sakaratul maut, dia sakit. Ketika malaikat ini memasukkan hawa nafsu, nafsu itu bukan cuma syahwat yang seperti sampean tahu mikir nafsu kepada orang perempuan, bukan cuma itu. Sampean nafsu terhadap rumah yang mewah itu termasuk hawa nafsu. Sampean ambisi pengen punya sepeda padahal sampean tidak mampu, itu hawa nafsu. Sampean maksa berhutang ngalak bank kreditan gara-gara gengsi, takut kalah saing bi matemor. Ada sampean si tapal kota tina utang mun mate. Nak foto na buru ke Bali. Nak kieu ke siapa pasan? Sampian saya taki baki nang akhirat mentah elunasin mangkan banget teh. Wali ini dimasukkan hawa nafsu oleh malaikat tadi. Masuk hawa nafsu itu tapi tidak sampai napa teka hajat. Misalkan dia pengen satu buah, pengen buah, tidak sempat makan buah, dia mati terlebih dulu. Artinya apa? Hajatnya kita akan tekah. Ini buat orang-orang endi pemikiran dalam atina mak engkau tak tuli teka hajat ya arapah. Ini ada hikmahnya semua itu doa yang sampai panjatkan. Cek kini ate pangeran Soki, pangeran oning dak kula ben panjenengan, pangeran oning kebutuhan aku leben panjenengan, pangeran faham. Makanya jangan sampai ndak yakin sama Allah, jangan ragu sama Allah sampean. Pasrah sudah semua hidup ini. Akhirnya yang wali ini mati. Sedangkan malaikat yang satu diutus oleh Allah untuk menunaikan hajatnya orang kafir. Ya, untuk menunaikan hajatnya orang kafir, kepingin ikan laut, tapi yang mana ikan ini ndak ada di laut, misalkan laut Poger nih kesobung. Kotu aling kata sepetok buru bede. Harus melangkahi 7 lautan baru ketemu ikan ini. Nah, si orang kafir ini buat sayembara. Siapa orang yang bisa mendapatkan ikan-ikan seperti yang saya pesan, maka akan saya berikan imbalan apapun yang dia minta. Subhanallah, ada satu nelayan yang dapat ikan pesanan itu. Karena apa? Malaikat yang satu bawa ikan itu dari laut yang jauh menuju ke laut yang tempat tinggalnya si orang kafir tadi. Sampai hajatnya orang kafir ini sudah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkan cek neng seneng mon eomper bin pangeran elomper sekini sampean cek neng seneng. Tina paki serat melarat kini kah? Paki di rombongan tibi ya jun Gusti Allah. Sesa sosa aroma sosa di nang itunya. Paki beri kewenangan, Allah berikan kewenangan kepada orang-orang fakir di dunia untuk mengajak siapapun orang yang pernah membahagiakan dia selama hidup di dunia. Di rombongan tibi Allah Ta'ala ada bu dalam situng riwayat hadis qudsi, ya ayyuhal fuqara gumu istawu sufuf, bangunlah kalian wahai orang-orang fakir,
rapatkan barisan kalian. Kemudian Allah, Qad amartu lakum, kata Allah, aku telah memberikan perintah kepada kalian, udkhulus sufuf. Di situ banyak sofa, barisan-barisan makhluknya Allah semua ada di situ. Siapa orang yang pernah membahagiakanmu, ajak dia bersamamu masuk ke dalam surgaku. Makan mon beda ternyata fakir kayak ngain, mon beda ternyata tak mampu kayak ngain. Puto apakah puto beres beri beres, jangan banyak tanah nama lo saya serap bimbian, bolang kacip pas kentaren lo benar kacin. Ini kata bagus, beda ternyata sampian tandi kentaren, embian terus erna apa makin mon embian mampu, mon dah pada tandi cakol yang kolen notang goreng. Kalau lagi sebarang yang catatan yang baru ngepi, ya maaf panjaran nggak gini. Akhirnya kisah tadi tentang dua malaikat itu, dia sudah menunaikan perintah dari Allah, mengerjakan perintah. Hajatnya orang kafir sudah selesai, ditemukan oleh seseorang, kemudian ikan itu diberikan kepada orang kafir. Ini pesananmu Pak, dikasih imbalan apa yang dia minta. Selesai, kedua malaikat yang mendapat tugas tadi, kedatangan malaikat satu lagi yang diperintah oleh Allah untuk mentafsirkan apa tujuan mereka itu di dalam tugasnya. Dan hikmah di balik tugasnya itu apa? Malaikat yang ketiga ini ngasih kabar, wahai malaikatnya Allah, tadi siapa yang mendatangi orang wali? Saya. Yang mendatangi orang kafir? Saya. Yang satunya lagi yang jawab. Kemudian malaikat yang ketiga tersebut menyampaikan kepada yang bertugas untuk datang kepada seorang wali, kamu tahu hikmah dari apa yang tadi kau sampaikan kepada wali tersebut? Dia tidak keturutan sampai dia mati, tak katakah hajat sampai semua umur. Namun karena dia dulunya pernah bermaksiat kepada Allah, sabun teman ala kutusa ke pangeran orang waliria, gara-gara tak teka hajat seekatero dan Allah Ta'ala tu sana esapora sebab ria, sebab tak teka hajat pengatero, tetiman tak teka hajat je nelangsah, bisa jadi dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mon beda hajat setak katakah, kalau ada hajat yang belum kita gapai, belum kita rasakan, belum kita dapatkan, jangan kecil hati, jangan putus asa. Bisa jadi Allah jadikan itu hajat untuk menghapuskan dosa kita. Kemudian malaikat genikah madepak, orang wali jela tak ditusah sama sekali nang akhirat lah. Anapun tining sekafir epatakah hajat ben pangeran pangaterona sampai ngutus malaikat kangkui ngalak dari tasek aleng kata sek petok kangkui mendatang situng cukup ben Allah Ta'ala epatakah karena suargen ring kafir nang itunya pagi nang akhirat aja tak di amalan bagus sama sekali. Jadi intinya